people, jumpa lagi dengan kakak di Nirwanti Karina Channel. Makasih ya kamu udah pilih video ini untuk belajar kalor dan perpindahannya IPA SMP kelas 7. Matahari sebagai pusat tata surya dan bintang terbesar di galaksi Bima Sakti memiliki kalor yang sampai ke bumi dengan cara radiasi. Radiasi matahari dapat kita manfaatkan dalam misalnya menjemur baju. Nah, ternyata dalam menjemur baju di bawah sinar matahari itu baju hitam lebih cepat kering dibanding dengan warna lain. Kalor adalah energi panas yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Untuk memahami kalor, mari kita perhatikan video Rosemary Danielis berikut ini. Gelembung ini diletakkan di atas es dan ternyata gelembung tersebut mengalami pembekuan. Dan di sini gelembung ini melepaskan kalor sehingga dia membeku. Bagaimana ya dengan peristiwa air mendidih? Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini dari Sergei Filipenko. Ketika air diberikan kalor dari api, nah ternyata api tersebut memberikan kalornya kepada air sehingga air menerima kalor dari api dan semakin lama suhunya meningkat dan akhirnya dia pasti akan mendidih. Kita lihat. Kamu masih ingat kan bahwa suhu air mendidih itu adalah 100 derajat Celcius. Apa ya satuan dari kalor? Nah, ternyata satuan kalor dalam sistem internasional adalah joule. Namun, yang sering digunakan dalam bidang gizi adalah kalori atau kilokalori. Zat gizi makanan mengandung energi kimia yang dapat diubah menjadi energi panas atau energi lain. Energi panas yang disediakan oleh makanan diukur dalam kilokalori atau kakal. 1 kakal sama dengan 1000 kalori. Untuk mendidihkan air diperlukan kalor. Jadi, untuk mengubah zat cair menjadi gas diperlukan kalor. Suhu benda akan naik jika benda tersebut diberi kalor. Sebaliknya, suhu benda akan turun jika melepaskan kalor ke lingkungan. Berikut ini perubahan wujud zat yang memerlukan kalor.
kita perhatikan di peristiwa menguap, warna merah itu perlu kalor, menyublim juga perlu kalor, melebur juga perlu kalor. Sedangkan peristiwa yang melepaskan kalor adalah mengembun, menghablur, dan membeku. Perpindahan kalor dapat terjadi melalui 3 macam cara, yaitu konveksi, konduksi, dan radiasi. Konveksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan disertai perpindahan partikel-partikel dari bahan tersebut. Contohnya di sini adalah air mendidih. Dengan adanya perpindahan kalor, maka partikel-partikel dari air juga berpindah. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui suatu bahan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari bahan tersebut. Contohnya adalah tangan yang merasa panas ketika memegang gagang dari panci yang terbuat dari logam. Perpindahan kalor di batang besi menyebabkan kalor sampai ke tangan, tetapi tidak terjadi perpindahan partikel-partikel dari besi. Radiasi adalah perpindahan kalor tanpa melalui medium, atau bisa dikatakan perpindahan kalor secara langsung. Dari api langsung terasa panas ke tangan. Panasnya matahari yang sampai ke bumi juga merupakan contoh dari radiasi. Kalor yang diperlukan untuk menaikkan suhu benda tergantung dari jenis benda tersebut. Rumus kalor adalah Q sama dengan M kali C kali delta T, di mana Q adalah kalor, M adalah massa benda, C adalah kalor jenis benda, delta T adalah perubahan suhu. Untuk memahami penerapan rumus kalor tersebut, yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Berapakah kalor yang diperlukan untuk memanaskan 2 kg air yang suhunya 20 derajat Celcius menjadi 70 derajat Celcius jika kalor jenis air adalah 4200 Joule per kilogram derajat Celcius? Seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui M sama dengan 2 kg, T1 20 derajat Celcius, T2 70 derajat Celcius, dan C 4200 Joule per kilogram derajat Celcius. Ditanya Q, jadi langsung kita jawab. Q sama dengan M kali C kali delta T. Masukkan semua angkanya, 2 kali 4200 kali 70 dikurangi 20 sama dengan 8400 kali 50. Q sama dengan 420.000 Joule sama dengan 420 kilojoule. Ingat, karena 1 kilojoule sama dengan 1000 Joule. Agar kamu semakin paham dengan rumus tersebut, yuk kerjakan 2 coso berikut ini. Ingat, rumusnya adalah Q sama dengan M kali C kali delta T. Oh iya, jangan lupa untuk klik subscribe dan komen atau like video ini dan share ke teman-teman kamu agar mereka juga mengetahui tentang kalor dan perpindahannya. Terima kasih.